Sebenarnya sejak beberapa hari lalu saya sudah resmi ditunjuk sebagai penerima kuasa untuk mengungkap kasus drama yang diduga disetting oleh anggota kepolisian dari Polres Jakarta Selatan bersama-sama dengan Jenderal Bintang 2, di mana setelah almarhum disiksa, dipukuli, disayat-sayat, entah apapun motif kebencian mereka, dirusak wajahnya, disobek hidungnya dengan dugaan senjata tajam, demikian juga bibirnya, bawah matanya, kemudian di pundaknya di sebelah kanan itu ada juga dirusak itu, sampai dengan dagingnya terkelupas, bukan dengan senjata peluru tentunya, kemudian perutnya, dadanya, kemudian kakinya juga, walaupun dia pakai celana dan pakai kaos kaki, tapi diduga seperti tusukan benda tajam atau sangkur dan sebagainya. Kemudian jarinya juga dirusak itu, dan diduga dipatahin juga, selain dirusak dicabut kukunya. Kemudian masih banyak kerusakan lainnya seperti rahangnya bergeser dan sebagainya. Kemudian di belakang kepala ini seperti luka sobek sampai dijahit beberapa jahitan itu. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah disiksa dulu baru ditembak atau ditembak dulu baru disiksa. Nah, dari sini saya bisa berani mengatakan bahwa ini adalah drama yang setelah kejadian baru diciptakan skenarionya. Nah, bedanya dengan drama-drama yang ada di gedung kesenian, diciptakan dulu dia skenarionya baru dilakonkan. Tetapi kalau ini setelah kejadian lalu diundanglah teman-teman dari penyidik, lalu disepakatilah kira-kira seperti apa nanti dramanya. Tetapi karena orang ini tidak biasa merancang drama, tidak seperti orang-orang yang di Hollywood sudah pintar, jadi terlalu mudah untuk kita tebak. Nah, dramanya itu antara lain adalah bahwa setelah almarhum ini diduga meninggal, datanglah teman-teman dari penyidik, lalu mereka melucuti barang bukti, kemudian mengganti dekordernya CCTV tanpa izin Pak RT, diduga demikian. Kemudian menciptakan alibi, seolah-olah ada yang pergi ke ambil PCR dan sebagainya, itu diciptakan sedemikian rupa. Kemudian ada pengangkutan jenazah dari rumah, tapi diduga tidak menggunakan ambulans karena tidak ada tetangga yang mendengar ambulans. Kemudian dibawalah ini ke rumah sakit Polri. Nah, di rumah sakit Polri inilah dilakukan otopsi, kemudian visum repertum, kemudian pemeriksaan nasofaring untuk menguji apakah tertular SARS-CoV-2 atau tidak, atau COVID-19 kan begitu. Nah, kemudian identitas daripada korban ini juga terkadang dia 28 tahun, terkadang berusia 21 tahun. Versi dokter dia berusia 21 tahun, tetapi versi lulusan sekolah polisi dia 2012. Jadi di sini ada 3 versi. Dia versi lulusan 2012 dari Jambi, Brimob, kemudian ada juga dia versi umur 21 tahun, versinya rumah sakit Polri, ada juga dia versi pemohon. Dalam hal ini pemohonnya adalah atas nama Kapolres Jakarta Selatan, dia kelahiran 94 gitu loh. Jadi data orang ini sangat tidak valid dan terkesan ceroboh dalam membuat suatu skenario, sehingga skenarionya ini tidak begitu meyakinkan. Ibarat sebuah sinetron, itu sinetronnya itu tidak menarik kan begitu, tetapi jadi bahan cercaan. Oleh karena itulah saya sebagai Simanjuntak, kenapa saya sebut Simanjuntak, karena ini yang meninggal ini adalah bere kami. Di dalam filsafat orang Batak,
ada selalu diulang-ulang di setiap pesta menyatakan amak dorere, anak dobere. Artinya bahwa keponakan itu bagi orang Batak, khususnya marga Simanjuntak, walaupun yang meninggal ini adalah Kota Barat, tetapi itu anak kami. Amin. Maka saya sebagai representasi Simanjuntak bertanggung jawab. Saya ingatkan sekali lagi ya, bertanggung jawab mengungkap kasus ini. Saya sebagai tulangnya. Karena saya Simanjuntak. Tidak akan saya biarkan kasus ini mengambang begitu saja. Amin. Itu komitmen saya. Yang kedua, seperti saya ucapkan dari lalu-lalu, saya punya kewajiban moral melindungi Polri. Karena Polri ini sudah terlalu rusak. Kenapa saya punya kepentingan melindungi Polri? Karena saya tidak mau Indonesia ini terpecah. Salah satu yang membuat Indonesia utuh adalah alat-alat kelengkapan negara harus dihormati oleh rakyat. Alat-alat kelengkapan negara seperti Polri itu harus punya otoritas, ya. Kemudian harus disegani, harus punya marwah. Saya tidak mau Indonesia ini karena Polri tidak dihormati jadi seperti Sri Lanka. Presidennya diusir, polisinya ditangkapi. Saya tidak mau itu. Jadi sebelum itu terjadi, mari saudara-saudaraku warga negara Indonesia, kita benahi Polri ini supaya Indonesia ini tetap utuh. Jangan karena ulah 1-2 orang. Saya ingatkan ya, jangan karena ulah 1-2 orang Polri ini hancur. Maka lebih bagus 1-2 orang itu segera diganti atau dinonaktifkan, khususnya yang merancang skenario itu, sehingga skenarionya belum selesai dilakoni ulang ganti-ganti terus. Karena kenapa? Ada kepentingan yang lebih besar. Kepentingan yang lebih besar adalah Polri harus menjadi lembaga yang hebat dan independen. Amin. Indonesia harus tetap utuh. Memang ada kesalahan Jokowi di sini. Kesalahan Jokowi adalah memilih pemimpin-pemimpin Polri yang terlalu mudah melangkahi pemimpin-pemimpin yang senior, yang sudah dikader dengan baik. Sehingga pemimpin-pemimpin yang terlalu muda ini, karena masih banyak seniornya, rata-rata tidak dihormati. Saya pernah menghadiri undangan orang nomor 2, nomor 3 di kepolisian. Ketika Kapolri datang waktu itu, di suatu pesta, di Gedung Sampurna Strategic Square, Polri-nya itu bolak-balik dia mau masuk ke depan memberikan ucapan selamat, tetapi karena yang berprestasi senior tidak ada yang mau memberi kesempatan, mereka terus asik berfoto-foto di depan. Ini salah satu contoh kenapa tidak dihormati, karena pemimpinnya terlalu muda. Ibarat saya dulu waktu SD, karena saya pemberani, saya kelas 1 SD memimpin kelas 1 sampai kelas 6 acara senam pagi, khususnya upacara. Oleh karena itu mereka sudah dikader. Akpol-akpol ini sudah dikader dengan sangat baik. Berilah kesempatan kepada yang pertama, baru yang kedua, ketiga. Jangan ada sampai lompat-lompat kelas. Biar bagaimanapun teman-teman kita yang di kepolisian itu adalah punya hati nurani. Hargai mereka. Jangan ada lompat-lompat kelas jadi pemimpin. Apalagi lompatannya terlalu jauh. Itu yang pertama. Sehingga marwah dan wibawa polisi itu tidak hilang. Sehingga pemimpin itu tidak stres. Pemimpin yang lalu sudah stres, ini diulang lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, kebohongan di institusi Polri itu harus dihilangkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu sudah berulang mulai dari MKC. Begitu sulitnya saya bongkar dulu itu karena terlalu banyak kebohongan, sampai terungkap dia disiksa. Banyak energi saya mengungkap itu. Ini terulang lagi. Kenapa saya katakan terulang? Faktanya, jam 10 pagi, mereka masih di Magelang. Mereka dalam arti almarhum mengawal komandannya, dalam hari ini Kadif Propam, bersama istri dan anaknya.
mengantarkan putri tunggalnya untuk sekolah di Tarumanegara di Magelang. Sebelum jam 10 dia komunikasi aktif dengan ibunya, dengan calon istrinya, dengan adiknya dan sebagainya. Setelah jam 10, sampai di sini dulu ya Mak ya, karena kami mau bergeser ke Jakarta. Perkiraan bergeser ke Jakarta itu 7 jam Mak katanya. Berarti kalau jam 10 dari Magelang bergeser 7 jam, maka jam 5 lah di Jakarta. Tetapi apa yang terjadi setelah jam 5, ibunya mau menelpon karena harapannya sudah sampai di Jakarta. Telepon sudah terblokir, WhatsApp sudah terblokir. Terblokir kepada kedua orang tuanya, terblokir ke adik-adiknya. Pertanyaannya ada apa? Ada apa antara Magelang dan Jakarta? Itu ya. Kemudian di dalam surat permohonan Kapolres Jakarta Selatan kepada rumah sakit untuk autopsi itu pukul 5 ditemukan mayat. Benarkah itu pukul 5? Sedangkan mereka diperkirakan apabila tepat waktu sampainya baru pukul 5. Berarti ini jadi mayat di mana? Apakah di antara Magelang Jakarta atau setelah nyampe di Jakarta? Kalau dikatakan ini perbuatan Barada 2, saya tidak percaya. Karena kenapa? Saya sudah mewawancarai teman-teman perwira sampai perwira tinggi polisi. Ini senjata Glock 17 kaliber 9 x 11 mm itu biasa dipakai oleh perwira tinggi selevel direktur. Pertanyaannya, benarkah senjata Glock 17 ini dipegang oleh polisi pemula, dalam hal ini Barada 2E? Apakah dia punya lisensi menggunakan senjata ini? Kalau benar ini senjatanya, apakah dia sudah tes kejiwaan untuk memiliki ini? Apakah ada sertifikasi untuk itu? Ini kan harus diperiksa. Apakah ini standar senjata? Standar senjata yang dimiliki oleh penjaga rumah? Itu harus diperiksa. Kemudian katanya senjata yang dipakai untuk siapa namanya almarhum itu adalah senjata HS buatan Kroasia. Betulkah ini? Atau sudah dibunuh dulu, dibantai dulu dan disiksa dulu dia, maka untuk menciptakan alibi bahwa seolah-olah terjadi tembak menembak lalu dilepaskan 7 kali tembakan ke berbagai arah, seolah-olah terjadi tembak menembak. Ini kan harus diuji. Kalau tidak diuji, mana bisa tercapai kebenaran material? Lalu apakah sudah diukur oleh Polres Jakarta Selatan selaku penyidik sudut-sudut tembakan itu? Sedangkan Karopenmas mengatakan tembakan itu dari lantai 2 ke lantai bawah. Apa ya sudutnya tercapai? Itu harus diuji. Sedangkan saya duga dari jenis tembakan ini datar Pak, datar, bukan menyamping dari atas ke bawah. Ya. Nah, ini harus melibatkan ahli forensik. Kemudian, mana lebih dahulu terjadi? Ditembak dulu, katanya ditembak 5 kali, berhasil 4 kali, tapi menimbulkan lubang 7 kali. Nah, ini jenis senjata apa yang seperti ini? Tembakannya kena 4 kali, menghasilkan lubang 7 kali. Ini kan harus diuji. Apakah betul senjata yang disebut dengan Glock ini yang menyebabkan matinya siapa namanya? Joshua. Almarhum ini, atau memang matinya itu adalah karena disiksa dan disayat-sayat? Mengapa di sini hampir sampai terkelupas dagingnya? Kemudian dari jarak berapa dia tembak? Kan harus dikasih tahu.
Terus apa buktinya bahwa dia ditembak? Kan harus ada buktinya. Kemudian mengapa CCTV harus diganti? Kalau memang ini cuma perbuatan atau peristiwa antar ajudan, mengapa CCTV harus dihilangkan atau dekordernya harus diganti atau dihilangkan? Mengapa tidak ada izin untuk Pak RT? Atau adakah izin dari Ketua RT sebagai pemerintah setempat? Yang notabene saya dengar informasinya Ketua RT-nya itu adalah mantan perwira tinggi polisi. Ini kan semua harus diungkap. Kemudian dengan kejadiannya di rumah di Propam, di mana di Propam itu adalah punya tanggung jawab moralitas membina kepolisian. Lalu bagaimana kejadian tindak pidana sebesar ini tetapi tidak dipasang polis lain? Mengapa TKP ini rusak? Bukankah TKP itu harus dipelihara? Harusnya begitu kejadian langsung dipasang polis lain. Mengapa setelah dirusak TKP baru beberapa hari kemudian karena ada kritik dari Kamarudi Simanjuntak dan kawan-kawan baru pasang polis lain? Sejak kapan seperti ini kinerja polisi? Ini kan harus diungkap semuanya. Kemudian apakah sudah diminta keterangan atau sudah diperiksa CCTV tetangga? Apakah nomor-nomor telepon, baik nomor telepon di Propam, telepon istri, telepon ajudan ini sudah dimintai ke PT Telkom atau ke operator terkait? Jam berapa terakhir komunikasi? Jam berapa komunikasi di Magelang? Jam berapa komunikasi di Kami selaku penasihat hukum daripada keluarga korban menolak kalau disebut ada tembak menembak. Tolong diulangi Pak ya, saya garis bawah ya. Kami atau saya menolak dengan tegas kalau dikatakan ada tembak menembak. Alasan menolak, pertama tidak ada bukti untuk itu. Yang kedua tidak ada CCTV. Itu hanya penerangan daripada Karon Pemmas Mabes Polri Ahmad Ramadan. Sedangkan beliau tidak ada di sana. Ya, beliau tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami. Yang kedua tidak ada bukti. Tidak bisa membuat suatu dalil apalagi bersifat fitnah kepada orang meninggal tanpa disertai bukti. Yang berikutnya, kami juga menolak kalau dikatakan almarhum Brigadir Joshua masuk ke dalam kamar majikannya maksudnya, atau kamar komandannya. Sebab sepengetahuan keluarga dan sesuai penugasan, almarhum ini bukan supir daripada istrinya, bukan supir daripada Ibu Putri Katarina, tetapi adalah ajudan daripada bapak. Sehingga tidak ada kesempatan bagi seorang ajudan maupun supir untuk bisa masuk ke dalam rumah daripada seorang jenderalnya kecuali diperintah untuk itu. Pertanyaannya, siapa yang memerintah? Karena tempat ajudan dan para supir itu hanyalah di seputar pos, kemudian ke dapur kalau mau perlu minum dan sebagainya. Tetapi ke ruang tamunya perwira, komandannya atau jenderalnya atau panglimanya atau siapapun namanya itu tidak ada. Bahkan kadang mereka itu pun kerja 2-3 tahun pun dia mengawal panglimanya atau kapoldannya misalnya, atau kadipnya misalnya, engsel pintu rumahnya itu pun belum tentu dia tahu karena tidak pernah menatap untuk itu. Apalagi di situ biasanya ada CCTV. Tetapi karena ada penghilangan CCTV dalam hal ini rekordernya, sehingga menjadi tidak ada bukti dan tiba-tiba disambar petir buatan, maka kami menolak. Jadi kami peringatkan juga kepada para wartawan, kepada media, kalau ada yang mencoba-coba menyebut-nyebut baku tembak, itu akan kami perhitungkan, akan kami tuntut ke pengadilan. Karena sebentar lagi kami akan membuat laporan polisi. Yang kedua, kalau ada yang berani-berani mengatakan bahwa klien kami atau anak klien kami almarhum masuk ke dalam kamar itu tanpa disertai bukti, kami juga akan memperhitungkan secara hukum. Kami akan menuntut, terutama kepada media. Beberapa hari ini ada media termasuk TikTok dan sebagainya dengan membuat gambar seorang wanita berpelukan dengan seorang pria berkulit putih, tetapi narasinya
dikait-kaitkan dengan almarhum anak klien kami, padahal almarhum anak klien kami tidak berwarna kulit putih, tetapi adalah hitam manis, tinggi dan besar, bukan seperti kulit putih yang bolak-balik diumbar-umbar di media itu. Memang dapat kami pahami karena masyarakat dan media tidak kenal atau tidak tahu yang mana Joshua Huta Barat, sehingga oleh karena itu saya peringatkan, itu yang ramai di media, yang ramai di YouTube, yang ramai di TikTok, yang seolah-olah itu almarhum anak klien kami bersama-sama dengan seorang wanita itu bukan. Saya pastikan itu bukan anak klien kami. Jadi jangan dibuat narasi-narasi seolah-olah wanita itu ada bersama-sama berpelukan dengan anak klien kami. Karena anak klien kami itu tinggi besar dan berkulit hitam, ya, hitam manis. Kemudian kami juga menolak semua narasi-narasi yang dikembangkan oleh polisi karena TKP telah dirusak. TKP tidak dipasangi polis lain. Kemudian adanya perubahan-perubahan narasi, perubahan-perubahan keterangan. Belum lagi adanya kunjungan secara beruntun para jenderal-jenderal Polri dikawal oleh puluhan sampai ratusan polisi dalam tanda petik mengintimidasi ayah ibu atau klien kami, ayah ibu daripada korban maksudnya. Ini maksudnya apa? Apakah klien kami, ayah ibu almarhum juga merupakan tersangka, terdakwa sehingga diperlakukan seperti itu, dirampas hak-haknya? Tentu saja bukan. Oleh karena itu kami minta kepada Kapolri supaya polisi-polisi yang diterjunkan tiap hari mengepung rumah klien kami supaya ditarik. Karena pemahaman saya, karena saya juga keluarga polisi, biasanya kalau sudah diterimakan jenazah, sudah diserah terimakan, maka begitu dikubur polisi sudah ditarik dari sana. Ini ada apa? Tiap hari di sana berkumpul polisi begitu banyak. Ini mohon menjadi atensi. Dan ada apa jenderal ke sana berlomba-lomba datang, termasuk Karopaminal Propam Polri, termasuk para kombes. Kemudian kami juga keberatan apabila usia almarhum dikatakan 21, karena surat yang dikeluarkan oleh Propam Polri dalam hal ini, surat tentang berita acara kematian itu ditulis di sana itu, termasuk juga yang dari surat rumah sakit Polri menyatakan usianya 21. Tidak mungkin usia almarhum 21 karena adiknya juga sudah anggota Polri. Kemudian kami menginginkan supaya pejabat-pejabat Polri hati-hati dalam mengeluarkan rilis. Amin. Kalau dilakukan penyidikan yang benar, kami mohon supaya tidak membuat pendapat-pendapat, tetapi sajikanlah fakta-fakta. Kalau fakta-fakta itu tidak bisa berubah, tetapi kalau pendapat sewaktu-waktu bisa berubah. Itulah kira-kira yang bisa kami berikan penjelasan sementara. Semoga Presiden Republik Indonesia memperhatikan peristiwa ini dan membentuk tim independen yang tidak hanya melibatkan petinggi Polri, tetapi juga melibatkan akademisi, praktisi, termasuk lembaga-lembaga seperti Kontras dan sebagainya. Bila perlu, orang tua almarhum atau klien kami dilindungi. Oleh karena itu, saya meminta kepada negara, dalam hal ini kepada Presiden, supaya menurunkan misalnya pasukan Angkatan Darat atau Marinir untuk melindungi klien kami supaya terbebas daripada intervensi. Kira-kira begitulah yang bisa sampaikan, termasuk juga kepada ormas-ormas seperti Ormas Bangsa Batak, Ormas PBB, kemudian Ormas FBI. Inilah kesempatan bagi saudara-saudara kalau mau berprestasi untuk melindungi klien kita ini atau klien kami supaya dia terbebas dari intimidasi. Saya biasa menonton film-film buatan Israel karena saya mengklaim diri Israel dan pencinta Israel.
Film-film yang dibuat Israel itu sangat mendidik, terutama yang menyangkut hukum. Oleh karena itu, saya melempar pertanyaan buat kita semua. Saya belajar dari kasus Ahok. Waktu itu Ahok menuduh Ibu Veronica lah yang berselingkuh, ya. Mungkin semua kita masih mengingat-ingat itu. Bahkan Ahok paling sering menyebut nama Yesus, seolah-olah Ahok itu benar. Tetapi ketika Ahok sudah di penjara, tiba-tiba dia bikin janji perkawinan dengan ajudan ibu itu. Pertanyaan saya, kapan mereka pacaran? Sehingga ketika Ahok dibalik jeruji dan dibalik tembok mengikat perjanjian kawin dengan ajudan ibu itu. Orang yang sudah dewasa dan cerdas pasti memahami maksud saya ini. Maka demikian juga dengan apa yang terjadi di Duren 3 sana. Apakah kita tidak berpikir bahwa yang terjadi adalah sebaliknya? Apakah kita tidak berpikir bahwa almarhum ini adalah yang mengetahui, misalnya, ini misalnya Amin. ya, Amin. dugaan terjadinya seperti Ahok tadi, atau dugaan terjadinya misalnya perselingkuhan, sehingga karena dia saksi misalnya, atau semacam whistleblower misalnya kepada nyonya, maka dia harus dihabisi, ya. Dicatat, kalau saya berkata-kata sesuatu itu biasanya penting. Kemudian, apakah di hari penghabisan itu, yaitu di Jumat Keramat itu, ada nggak perwira polisi wanita yang mengundurkan diri dari kepolisian? Ya, saya ulang ya, tolong kita pelajari semua, kita cari tahu semua. Ada nggak perwira wanita polisi yang mengundurkan diri di hari keramat itu, di hari Jumat itu, sehingga pengunduran dirinya membuat kuping orang-orang tertentu misalnya menjadi panas? Ini tentu memerlukan investigasi yang sangat dalam, ya, dicatat baik-baik. Kemudian mengenai apa yang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan, kita tidak bisa pakai itu. Karena pertama tadi saya bilang mereka sudah merusak tempat kejadian perkara. Mereka sudah membuat kesimpulan dengan cara menfitnah almarhum, padahal almarhum tidak bisa membela diri. Makanya saya tadi juga marah kepada siapa itu Pangaribuan tadi, dia bilang tembak menembak, berarti dia ikut cara berpikirnya polisi. Pertanyaan saya, bagaimana cara tembak menembak kalau tangan sudah rusak, kalau bahu sudah hancur? Atau coba siapa yang berani ke sini bersaksi di hadapan saya, sudah dirusak tangannya, sudah dirusak bahunya sampai remuk ininya, jari-jarinya sudah patah, masih bisa menembak. Saya mau buktikan. Kalau saya fakta. Kalau ada di antara kalian yang mendengarkan saya ini, saya kasih tantangan. Saya beri hadiah. 1 miliar saya kasih. Kalau sudah dirusak tangannya, ya, jari-jarinya sudah dirusak, tangannya sudah dirusak, di sininya di bahu sudah dirusak, kakinya sudah dirusak dengan benda tajam, rahangnya sudah pindah, masih bisa tembak menembak. Hidungnya sudah disobek, bibirnya sudah disayat. Kita coba dulu, siapa yang bisa tembak menembak dengan itu? Maka tolonglah ya. Sebentar dulu, tolong Ya, sebentar. Ya, silakan. jangan ada kata-kata yang mengatakan tembak menembak, karena sampai detik ini tidak ada bukti apapun, tidak ada keterangan saksi manapun yang menyatakan tembak menembak. Itu hanya penjelasan dari para Karopenmas, ya. Tapi kalau misalnya diperlihatkan kepada kita CCTV, maka saya janji dulu, oh ini CCTV-nya nih, si almarhum pegang senjata HS, gitu ya.
Kemudian si Barada ini pegang senjata dengan kualifikasi senjata buatan Austria itu. Karena saya sudah pegang itu senjata, gambarnya maksudnya. Iya. Kalau sudah kerja itu kan sesuai sesuai data. Dan saya berkonsultasi bukan dengan orang-orang biasa. Saya berkonsultasi dengan ahli forensik, berkonsultasi dengan perwira tinggi sampai dengan perwira pertama. Saya tanyakan, apakah betul Blok 17 ini dipegang oleh polis pemula? Tadi saya berbicara dengan beberapa jenderal, dia bilang itu adalah senjata saya ketika saya sudah menjadi direktur. Kita harus paham kalau direktur di Mabes itu berarti BJP, Brigadir Jenderal Polisi, bukan Barada 2. Ya. Kemudian bagaimana dengan senjata HS? Oh iya, kalau senjata HS itu memang bisa dipegang oleh ajudan, katanya kan. Pertanyaannya, bagaimana cara memegang senjata HS ini kalau tangannya sudah rusak, bahunya sudah tidak sehat, bahkan rahangnya sudah pindah? Atau saya bikin pertanyaan yang lebih mudah dipahami. Ada nggak orang sudah menembak, korbannya sudah mati dengan 7 lubang di berbagai tempat, masih disayat-sayat lagi badannya? Saya mempelajari buku psikopat, karangan daripada penasihat FBI. Biasanya sadisme itu dilakukan terhadap orang yang masih hidup. Tidak ada orang melakukan sadisme kepada orang yang sudah mati, kecuali siapa itu yang memakan mayat itu, yang dia bilang apapun kanannya minumnya teh ini, katanya kan gitu. Hanya itu yang pun memakan mayat, bukan sadisme. Jadi ini kita pikirkan. Jadi jangan kita ikut teori yang sesat. Kalau dikatakan tembak menembak, sampai dengan detik ini saya tolak, kecuali, tapi saya tetap ada kecuali ya, kecuali penyidik bisa menunjukkan videonya atau menunjukkan rekaman asli bahwa memang almarhum ini pegang senjata dan yang di sebelah sana pegang senjata dan ada saling meletus senjatanya atau bergantian senjatanya meletus, baru saya katakan itu tembak menembak. Tapi sepanjang barang bukti telah dicuri atau dihilangkan atau TKP telah dirusak, maka saya tidak percaya apapun yang mereka katakan. Oleh karena itu, misi saya di sini hanya ada 2. Pertama, misi sebagai saya Simanjuntak, maka itu adalah ponakan saya almarhum itu. Karena anak dari Simanjuntak, saya masih Simanjuntak sampai dengan detik ini. Maka saya punya kewajiban sesuai falsafah orang Batak, amak dorere, anak dobere, maka itu anak saya. Karena saya Simanjuntak ya, dan saya penegak hukum, maka tidak akan saya biarkan siapapun mereka, akan saya buru terus. Yang kedua, karena saya anak pendiri negara ini, saya tidak mau negara ini hancur karena kehilangan otoritas dan wibawa. Negara ini punya otoritas dan wibawa apabila alat-alat kelengkapan negara, yaitu Polri, TNI, ASN, berfungsi. Kalau sudah tidak berfungsi ini, maka akan terjadi seperti yang di Sri Lanka bagaimana kemarin itu. Presidennya dikejar, polisinya ditangkap, diikat di tiang listrik dan sebagainya. Saya tidak mau itu. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi hal semacam itu, maka saya bersama siapa yang mau, saya ajak, ayo dong kita selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita selamatkan Polri. Bila perlu Polri ini kita kembalikan ke TNI supaya dilatih lagi disiplin. Nanti kalau sudah disiplin dilatih oleh TNI, kita kembalikan ke tempat semula. Saya tidak mau Polri yang sekarang di mana-mana banyak kebohongan. Bahkan kemarin sudah saya ungkap bagaimana mereka berbohong ketika Muhammad Kece di Barreskrim Polri dibilang kena COVID, padahal sudah disiksa, dipakan peses. Bahkan Muhammad Kece belum dimasukkan ke dalam rutan Barreskrim Polri, mereka sudah berak di kantong plastik. Artinya ketika Muhammad Kece nanti diturunkan ke Barreskrim, mereka sudah merencanakan untuk memaksamakan peses. Nah, mau harus berapa contoh lagi? Oleh karena itu, mari jangan gara-gara ulah 1-2 orang negara ini hancur. Mari jangan ulah oknum 1-2 orang di Barreskrim sana atau di Mabes Polri sana, kepolisian hancur. Polisi pangkat tinggi dengan polisi pangkat rendah sama-sama saja, sama-sama mengabdi untuk bangsa dan negara Indonesia. Jadi tidak ada soal perbedaan pangkat dan jabatan.
Biarpun ponakan saya atau anak saya atau almarhum adalah pangkat brigadir, tetapi dia mengabdi untuk bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, saya menggugah hati setiap warga negara Indonesia. Mari kita buka kasus ini terang benderang. Setiap orang yang bersalah harus bertanggung jawab. Jangan lagi ada skenario-skenario lain. Jangan lagi ada rekayasa. Jangan lagi dibuat cerita-cerita. Karena saya sudah ada di handphone saya ini yang menyatakan pasca kematian itu barulah datang rombongan yang dipesan, lalu mereka berdiskusi di situ, merancang kira-kira seperti apakah skenarionya. Kalau skenarionya itu di awal dibuat masih enak. Ini sudah terjadi dulu baru dirancang skenarionya. Seperti ini nanti kita jelaskan ke publik. Makanya karena skenario dibuat terlalu singkat, makanya tidak memuaskan skenario itu. Gitu loh, kira-kira begitulah yang bisa jelaskan. Dan saya minta sekali lagi kepada Kapolri, tarik itu orang-orang polisi yang terus mengepung rumah daripada orang tua klien saya, atau yang mengepung rumah klien saya orang tua daripada almarhum. Ditarik segera. Kalaupun Presiden mau memberikan perlindungan kepada klien kami, berikanlah perlindungan dari Angkatan Darat. Ini gambar saya dapat dari Jambi. Di sini ada, ini yang saya lingkarin ini dengan tangan ini, dia membiru seperti bekas pukulan, ya. Iya. Ini ada robekan sampai dijahit. Iya. Kemudian di sini ada robekan. Kurang ke depan sedikit, Pak Kamarudin, agak ke depan. Lah, itu mantap. Daerah perut, ya, itu ya. betul. Betul. Kemudian ini di daerah samping di bawah tangan ini ada robekan, ya, diduga benda tajam. Nah, ini. Iya, kelihatan jelas. Kemudian ini di kaki, padahal dia pakai kaos kaki nih. Ya. Waduh, ya. Itu di nadinya ya, dekat nadinya sobek kayaknya ya, nadi ya. Nadi ya. Seperti kena pedang atau sangkur gitu, ya. Iya. Yang jelas luka robekan lah, ya. Nah, ini lebih jelas lagi nih. Nih. Waduh. Ya. Ini di kaki. Nah, kemudian ini di belakang telinga kurang lebih 1 jengkal robek. Ini di bawah telinga nih. Gimana caranya nih? Ini ya. Depan itu ya. Saya tunjuk ini sampai dijahit saking lebarnya robek ini. Kurang lebih 1 jengkal. Ini di bawah di belakang telinga, ya. Ini nih robek nih sampai dijahit nih. Dan ini tidak lurus, ini bengkok-bengkok dia nih. Karena sudah dijahit. Terus ini lubang telinganya ini bengkak nih. Iya. Iya. Ya, itu telinga. Sambil rahangnya juga itu berpindah. Iya. Nah, apa itu karena kekuatan senjata sampai robek seperti sayatan pedang gitu, ya? Atau popor senapan panjang, atau ya kan? Popor senapan kan gitu. Iya. Baru ini dibawa ke tiak nih. Iya. Kalau ini mungkin apakah peluru, tapi karena ada dugaan robek ke samping, apakah peluru sekarang bisa menembus juga sekaligus merobek, saya kurang paham karena ini keahliannya anti peluru pakar forensik soalnya, ya. Kemudian ini dagu sampai ke leher nih. Iya. Ini kan dagu yang berjenggot ini, ya. Iya. Di leher. Ini juga kurang naik gambarnya, kurang naik, ya. Ya. Ya, itu ya. Itu dijahit ya, ya. Ini di sini. Iya. Nah. Kemudian ini di bekas lubang peluru nih. Kalau ini yang titik yang hitam ini peluru. Di bawah titiknya nih. Iya. Ini nih. Ya, itu yang jantung ya, itu ya kayaknya ya. Kemudian ini yang ditunjuk oleh jari-jari ini rusak ini. Bukan rusaknya peluru karena ini lebar, memar dia, rusaknya sampai dagingnya itu terangkat itu nih. Aduh, di bawah leher ya, Di sini. Di bahu. Bahu. Ya, dekat tulang selangka, ya. Iya. Terus ini
dadanya itu dibelah, ini dugaan saya Ya, otopsi. itu otopsi. Kalau itu otopsi. Gitu Ya. ya, otopsi ya. Kemudian kurang lebih begitulah. Jadi artinya ada lagi nanti yang belum saya print, masih di foto-foto, masih di handphone saya sama di komputer. Itu tangannya itu sudah tidak Pecah. berfungsi di jari-jari, Ya. hancur. Nah pertanyaannya, hancurnya tangan, jari sama di sini segala macam itu sampai ke kaki itu setelah ditembak atau sebelum ditembak? Iya. Kan kalau kita ikuti penjelasan Karopenmas Polri, kan dia bilang terjadi tembak menembak, bahkan yang menembak duluan katanya adalah almarhum ponakan saya, kan begitu. Iya. Pertanyaannya, kalau dia duluan menembak tapi tidak kena 7 kali, lalu dia tembak sudah mati, kena menembus 7 peluru tapi tembakannya yang kena 4 kali, ini kan ajaib. Kenanya 4 kali menghasilkan lubang 7 kali, ya kan? Iya. Nah, pertanyaannya untuk apa lagi tangannya ini dirusak, kakinya ditusuk, di bahunya ini dirusak, kan begitu? Iya. Perutnya diduga dipukul sampai membiru dengan dugaan benda tumpul, kan begitu? Saya kan biasa menangani perkara-perkara kekerasan, toh? Iya, iya. Nah, ada itu diduga benda tumpul, kan begitulah hasil visum et repertum biasanya, kan gitu. Nah, untuk apa lagi? Apakah ada orang sekejam itu sudah mati masih bisa lakukan penyayatan dan penganiayaan? Berarti kan dia menganiaya mayat dong. Iya. Nah, saya lebih tertarik berpikir, tapi ini analisa ya, dianiaya dulu atau disayat-sayat dulu atau disiksa dulu baru ditembak. Sudah ada lepas peluru 7 kali dari dugaan senjata yang dipegang oleh atau miliknya siapa namanya, miliknya si Baradae. Itu sih gampang. Kalau kita rajin menonton film-film FBI atau apa yang sejenis, setelah dibunuh diletuskan senjatanya ke berbagai arah. Misalnya 7 kali kan bisa toh? Bisa. Maka dari 16 peluru ya sisa 9 peluru karena sudah diledakkan 7 peluru. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ahli forensik sudah turun ke sini? Apakah ahli uji balistik sudah turun? Apakah sudah diukur dia siku daripada tembakan itu, dari mana dia mayatnya ditembak dari situ? Apakah betul mengenai tembok-tembok yang rusak yang katanya bekas 7 kali tembakan itu kan harus diuji. Ya. Apakah memungkinkan dari tempat mayat itu telentang, karena di dalam permohonan visumnya itu kan saya lihat di situ dibacakan telentang. Apakah mungkin dari situ bisa mengenai tembok-tembok ini? Ini kan semua bisa diuji secara ilmiah. Amin. Iya. Maka saya katakan jangan berkesimpulan dulu itu Karopenmas, biarkan dulu disidik oleh lembaga yang independen, tapi jangan dari polisi semua. Harus ada unsur akademisi, harus ada unsur ahli persenjataan, harus ada unsur praktisi, misalnya dari lembaga kepolisian atau IPW atau dari Polres Bangso Batak misalnya, kan tahap apa itu kan gitu. Iya. Yang ini bisa bila perlu dilibatkan dari luar negeri, ahli-ahli dari luar negeri, kan gitu, nggak apa-apa. Kalau misalnya ini perlu biaya, saya biayain, kan gitu. Toh orang tua daripada almarhum ini sudah bilang saya siap membiayai kok demi keadilan dan kebenaran. Ya. Gitu Katanya mau diundang oleh LPSK ya, saya dengar Pak. Saya memang tidak tertarik lagi dengan LPSK setelah apa yang dialami oleh MKC. MKC. Saya sudah bilang kepada teman-teman jangan percaya LPSK. Yes. Karena saya sudah pecat LPSK. Jadi sekali saya pecat, selama saya tidak percaya, kecuali orangnya semua sudah diganti. Saya prinsip hidupnya begitu. Ya. Kecuali dia sadar dan bertobat, saya baru percaya. Nah, kira-kira inilah fakta-fakta. Apakah jari-jari yang sudah rusak masih bisa nembak? Kalau dia disiksa dulu. Tetapi kalau dia ditembak dulu, untuk apa lagi jari-jari dirusak, kan gitu? Ya. Nah, itu yang menjadi bahan pertanyaan kita. Jadi kalau dibilang jangan membahas kejanggalan, kita tidak membahas kejanggalan, tapi fakta-fakta. Fakta, ya. Supaya bisa direkonstruksi apa yang terjadi sebenarnya. Dan yang mengherankan bagi kita sampai sekarang, baik dari Propam maupun Ibu, sampai sekarang mereka belum muncul ke publik. Ya. Jangan juga mereka
korban, kan kita nggak tahu. Jangan-jangan juga mereka terluka atau tertembak, kan kita nggak tahu. Tolong dong ditampilkan ke publik, kan begitu. Ibu putrinya atau ini. Makanya saya bilang tadi, kita juga harus belajar membaca Alkitab. Di dalam Alkitab juga ada contoh, misalnya peristiwa Potifar. Yes. Si Yusuf misalnya difitnah. Padahal istri Potifar yang menggoda, tapi si Yusuf harus dipenjara. Itu kan sudah kejadian ribuan tahun yang lalu. Ya. Jadi berbagai macam kejadian itu bisa mungkin terjadi karena kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Oleh karena itu fakta-fakta ini harus kita susun menit per menit, jam per jam, hari per hari. Jangan langsung menyimpulkan begitu loh. Jadi kalau dikatakan tembak menembak, saya selalu keberatan. Tidak ada di tembak menembak kecuali polisi bisa menunjukkan CCTV-nya. Amin. Maka karena itu saya dorong kepada Bareskrim Polri, tunjukkan dong CCTV yang sudah terlanjur di dalam tanda petik diamankan itu, yang tidak persetujuan RT itu. Lakukan penyitaan melalui Ketua PN Selatan untuk menyita CCTV itu. Ya. Dekorder ya kan gitu. Betul. Supaya terungkap. Kemudian periksa CCTV tetangga. Rumah-rumah tetangga itu kan punya CCTV. Nah, kemudian di mana tadi Propam pada saat itu, benarkah dia di di klinik PCR. atau di laboratorium PCR? Iya. Mengapa dia harus pergi ke laboratorium? Bukankah pejabat utama Mabes Polri tinggal panggil itu bagian kesehatan? Setahu saya, karena teman-teman saya banyak jenderal, mereka itu tidak seperti kita repot-repot. Mereka itu dilayani biasanya. Panggil bagian kesehatan. Orang saya aja ke Bareskrim Polri dilayani, sudah disediakan di situ di lantai 4 khusus bagian periksa hidung. Kalau mau ketemu penyidik aja, hidung saya diperiksa. Itu saya tamu loh ya. Saya bawa saksi misalnya 10 sudah diperiksa untuk bertemu dengan penyidik, apalagi bertemu direktur, apalagi bertemu Kadipropam lebih tinggi lagi toh. Nah, kenapa Kadipropam ini harus pergi ke tempat PCR, padahal di sana disediakan untuk tamu aja disediakan, kan gitu. Ini kan jadi bahan pertanyaan. Tetapi ini masih bisa dicari kok. Tinggal mereka pergi ke Telkom. Diperiksa itu nomor-nomor, baik nomornya ibu, maupun nomornya bapak, maupun nomornya Berada maupun nomornya si almarhum. Kapan dia terakhir berkomunikasi menggunakan nomor itu? Di mana mereka berkomunikasi itu kan ketahuan itu di recordnya Telkom. Handphonenya bagaimana Pak Kamarudin? Handphonenya apakah ada berita handphone daripada 3 biji dari Brigadir J itu? Handphonenya bagaimana tuh? Sampai hari ini belum dikembalikan. Misalnya ada nggak? Iya. Misalnya nomor handphonenya Nopriansa Yosua Huta Barat itu kan ada 0822 815 75821. Itu sampai malam ini raib. 0823 7271 1439 sampai malam ini raib. 0821 7646 9890 malam ini raib. Iya. Sampai malam ini masih raib. 0822 58 149 577 sampai malam ini raib. Tapi kalau ini diminta segera ke telepon, ada kok recordnya. Yeah. Dengan siapa dia komunikasi, minimal CDR-nya ada itu. Yeah. Di mana dia telepon terakhir, antara perjalanan dari misalnya dari dari Magelang ke Jakarta. Nah, yang aneh ini, apakah dia dibunuh dulu baru dibuka password handphonenya, atau mana lebih logis, dibuka dulu password handphonenya baik dengan cara sukarela maupun dengan cara paksa, baru dibunuh? Ini kan perlu dipikirkan. Ya. Mengapa handphone ini bisa mereka buka? Mereka dalam arti pelaku, sehingga bisa memblokir nomor-nomor kerabatnya sampai dengan malam ini. Ya. Dan ada urusan apa sehingga handphone orang tuanya, saudara-saudaranya, adik-adiknya juga diretas sampai tidak bisa WhatsApp kemana-mana? Nah, tujuannya apa? Apakah supaya tidak bisa dihubungi media? Nah, itu harus jelas, harus ada laporan. Ini kan negara, kita kan bukan di negara tak bertuan. Oleh karena itulah saya tidak berlebihan mengatakan bahwa masih ada kesempatan Pak Jokowi membenahi negara ini secara hukum, bentuklah tim independen. Betul-betul saya berpikirnya ini negara ini, kesatuan dan persatuan.
jangan rusak negara ini hanya karena kepentingan 1-2 orang, gitu loh ya. Yang lebih berharga adalah kepentingan bersama. Tidak ada yang lebih penting di negara ini, baik jabatan maupun profesi. Polisi tingkat tinggi dengan polisi tingkat rendah sama aja, sama-sama mengabdi buat negara ini. Advokat kaya raya dengan advokat yang tidak kaya seperti saya sama saja, memberikan fungsi pelayanan baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada masyarakat untuk mencari keadilan dan kepastian. Bukan gitu. Ya. Yang cincinnya tebal dengan yang cincinnya tipis, dan cincinnya tebal dengan cincinnya batu akik seperti saya juga sama aja. Fungsinya untuk memberi bantuan hukum kepada pencari keadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi jangan dibeda-bedakan. Oleh karena itu, biarpun ponakan saya ini atau anak kecil saya adalah brigadir polisi, tetapi ini harus kita berikan keadilan demi bangsa dan negara ini.